Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Kali ini kami akan menyajikan alur cerita film yang berjudul Your Lie in April yang dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan seorang anak yang ahli memainkan piano dan pernah menjadi juara tingkat dunia dalam pertunjukan piano saat ia masih kecil. Namun ia terpaksa berhenti bermain piano karena ia tidak bisa mendengar nada dan membaca not lagi. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan pemandangan musim semi di bulan April. Pada saat itu, ada seorang pemuda yang sedang memainkan piano di ruang musik. Ia bernama Arima. Ia memainkan piano dengan tidak serius. Pada saat itu, temannya yang bernama Subaki menyuruh Arima agar bermain piano dengan benar. Tapi Arima menjawab kalau ia hanya iseng bermain piano, karena ia sudah tak mau lagi menjadi pemain piano atau pianis. Tiba-tiba temannya datang, ia bernama Watari, yang sedang kelelahan karena habis olahraga. Lalu Watari meledek kedekatan antara Arima dan Subaki. Mendengar hal itu, Subaki langsung mengejar Watari dan hendak memukulnya. Aksi kejar-kejaran dan gurauan di antara mereka pun terjadi. Arima hanya bisa termangu melihat keasikan mereka sembari bergumam. Hidup mereka jauh lebih berwarna dibandingkan hidupku yang monoton. Pada saat mereka pulang sekolah, di perjalanan Subaki mengatakan jika ada temannya yang ingin berkenalan dengan Watari. Ia bernama Kaori. Ia ingin ketemuan di taman. Watari yang playboy sangat senang mendengar hal itu dan menyanggupinya. Lalu Subaki mengajak Arima untuk menemaninya agar ia tidak seperti obat nyamuk ketika Kaori sedang kencan dengan Watari. Waktu ketemuan telah tiba. Tapi malah Arima yang datang pertama kali di taman. Sementara Subaki dan Watari belum di tempat. Sambil menunggu mereka, Arima berjalan-jalan di sekitar taman dan Arima tertarik melihat gadis yang sedang memainkan pianika. Lalu Arima pun merekam video. Tiba-tiba angin pun kencang yang mengakibatkan rok gadis tersebut terbang. Lalu gadis itu melihat Arima yang sedang merekamnya dan gadis itu mendatangi Arima lalu memarahinya. Tiba-tiba Subaki dan Watari datang dan cekcok pun berakhir. Lalu Subaki memperkenalkan Kaori kepada Watari dan Arima. Selanjutnya, Kaori pun mengajak mereka untuk melihat pertunjukan lomba memainkan biola. Ternyata Kaori adalah seorang pemain biola dan akan tampil dalam lomba tersebut. Namun Arima menolak untuk ikut, tetapi Kaori memegang tangan Arima dan memaksanya untuk ikut. Ketika Arima memasuki tribun penonton, ia langsung menyita perhatian penonton karena mereka mengenali Arima sebagai pianis hebat. Lalu acara pun mulai dan semua kontestan membawakan lagu yang sama karena untuk memudahkan penilaian nada dalam lomba. Tetapi hal itu membuat penonton merasa bosan. Selanjutnya, pada giliran Kaori tampil, ia tidak mengikuti nada yang ditentukan, tapi ia menggunakan nadanya sendiri. Tindakannya itu menyebabkan ia didiskualifikasi dalam lomba, tapi penonton malah memberi apresiasi yang bagus pada Kaori. Pada saat pulang sekolah, Arima bertemu Kaori di jalan lalu Kaori menanyakan di mana Watari karena Kaori sudah janjian dengan Watari untuk makan siang. Arima mengatakan jika Watari sedang berkumpul dengan klubnya. Lalu sebagai gantinya, Kaori mengajak Arima makan di kafe.
Pada saat makan di kafe, terlihat dua orang anak yang sedang memainkan piano. Kemudian Kaori menghampirinya dan bilang bahwa yang bersamanya jago memainkan piano. Arima kaget mendengar hal itu dan Kaori meminta Arima untuk memainkan piano untuk menghibur anak itu. Lalu Arima memainkannya dengan sontak pengunjung kafe pun terpukau dengan permainan piano Arima. Namun ia tidak melanjutkan mainnya. Tangannya mulai gemetar dan ia mulai tak bisa mendengar nada dan tak bisa membaca not atau partitur piano. Arima kemudian meninggalkan kafe dan berlari. Kaori pun menyusul Arima. Lalu mereka berjalan-jalan melihat sunset di pinggir pantai. Kaori menceritakan tentang masa lalu Arima yang sering memenangkan kejuaraan lomba piano. Kaori juga mengatakan jika ia sangat mengagumi Arima pada saat ia masih kecil. Dan karena itulah yang memotivasi Kaori bermain biola, karena ia juga ingin menjadi pemusik yang handal. Lalu Kaori menanyakan kepada Arima kenapa ia berhenti main piano. Arima mengatakan jika ia tidak bisa lagi membaca partitur atau not piano dan juga tidak bisa lagi mendengar nada piano ketika sudah di pertengahan lagu. Kaori mengatakan tinggal main saja, itu jangan dijadikan beban. Lalu Kaori meminta Arima untuk menjadi pengiringnya dalam acara pertunjukan biola yang akan datang. Kaori selanjutnya meminta bantuan Tsubaki untuk membujuk Arima agar mau menjadi pengiringnya dalam pertunjukan biola. Tsubaki pun setuju dan membantu Kaori. Mereka kemudian mencetak ribuan partitur atau not piano yang akan dimainkan dalam pertunjukan. Kemudian mereka meletakkan di berbagai tempat yang biasa Arima kunjungi, bahkan diletakkan di dalam loker dan buku Arima. Namun beberapa hari kemudian Arima mengembalikan tumpukan not tersebut pada Kaori dan menyuruh Kaori untuk mencari orang lain saja sebagai pengiringnya dalam pertunjukan. Arima yang sedang merenung di rooftop, tiba-tiba Kaori datang, lalu memohon sambil menangis agar Arima mau menjadi pengiringnya. Arima yang melihat Kaori menangis dan memohon, ia akhirnya mau untuk jadi pengiringnya. Kemudian Tsubaki dan Watari datang dan mengantarkan mereka ke tempat pertunjukan. Sesampainya di pertunjukan, mereka bertemu dengan Tante Hiroko yang ikut menonton. Sebelum tampil, Kaori menyemangati Arima yang sedang gugup dan menghafalkan not. Kaori mengatakan agar pertunjukan ini tidak jadi beban, mari kita berpetualang dan kita ukir kenangan di tempat ini. Pertunjukan Kaori dimulai. Pada awal pertunjukan, mereka memukau. Namun, saat di pertengahan lagu, Arima pun mulai gugup dan memandang ke bangku penonton. Tiba-tiba, ia melihat sosok ibunya dan ia tidak bisa membaca tulisan not dan mendengarkan nada piano. Ia terpaksa berhenti memainkannya. Padahal permainan biola Kaori masih berlangsung. Lalu Kaori memandang Arima dan mengatakan, "Ayo kita main lagi." Arima pun teringat perkataan Kaori, "Ayo kita berpetualang dan mengukir kenangan di tempat ini." Kemudian Arima bersemangat kembali dan memainkan piano dan biola yang harmonis sampai memukau penonton. Di perjalanan saat pulang sekolah, Arima pun bertemu dengan Kaori yang sedang bermain dengan anak-anak. Lalu Kaori menawarkan makanan dan mengajak makan di tepi sungai. Kaori kembali meminta Arima untuk menjadi pengiringnya lagi di acara pertunjukan selanjutnya. Arima menolak karena ia takut gagal lagi di pertunjukannya. Kaori berusaha memotivasi Arima untuk tidak takut dan pesimis. Kemudian Kaori menunjukkan hal itu dengan meloncat dari jembatan untuk melawan rasa takutnya. Arima kemudian tercengang dengan aksi Kaori. Namun, hal itu yang juga memotivasinya untuk melawan rasa takut, lalu Arima pun meloncat dari jembatan dan terjun ke sungai. Malam harinya, Kaori bermain ke rumah Arima untuk membantunya latihan. Kemudian Kaori masuk ke kamar Arima yang telah jadi gudang. Di tempat itu, tersimpan banyak piagam dan piala Arima dan juga terdapat piano yang sudah berdebu. Kemudian Kaori membersihkan dan merapikan kamar tersebut. Ketika sedang bersih-bersih, Kaori juga menemukan partitur lagu Kesedihan Cinta. Selanjutnya, Kaori memutuskan agar Arima mengiringinya bermain biola dengan lagu itu. Arima pun menolak karena lagu itu yang selalu dimainkan oleh ibunya.
tapi Kaori tetap memaksa untuk memakai lagu itu. Ketika mereka sedang berlatih bermain musik, Tsubaki tak sengaja melihat kemesraan antara Arima dan Kaori. Api cemburu pun mulai berkobar di hati Tsubaki. Hal ini karena Tsubaki telah lama menyukai Arima. Namun Tsubaki mencoba tetap tenang dan menyapa mereka. Sejak saat itu, Arima dan Kaori semangat berlatih, baik di sekolah maupun di rumah. Pada saat Arima latihan di rumah, ia teringat pada ibunya yang mendidiknya dengan keras. Ia juga teringat saat menang dalam kompetisi. Namun, ia malah ditampar oleh ibunya karena ada not yang salah meskipun ia tetap menang dalam kompetisi. Dan ia pun kesal kepada ibunya karena ia telah berusaha sekuat tenaga, tapi tak dihargai. Kemudian, Arima meminta ibunya agar mati saja. Pada malam harinya, ibunya dibawa ke rumah sakit dan beberapa lama kemudian ibunya meninggal. Arima merasa menyesal dengan perkataannya dan sejak saat itu ia tak lagi bisa membaca partitur dan mendengarkan nada piano. Ia kemudian menganggap jika itu adalah kutukan dari ibunya. Acara pertunjukan biola yang diiringi piano pun tiba, tetapi Kaori tidak kunjung datang dalam acara tersebut. Pihak panitia juga tidak memberikan perpanjangan waktu untuk menunggu Kaori. Karena hal itu, Arima harus tampil sendiri. Dan seperti biasa, di pertengahan lagu, ia mulai tak bisa mendengarkan nada dan tak dapat membaca partitur. Namun ia telah menghafal lagu dan not dari lagu tersebut. Dan ia tampil dengan memukau serta berharap lagu yang dimainkan sampai kepada ibunya. Arima, Tsubaki, dan Watari kemudian menjenguk Kaori yang sedang sakit. Lalu Kaori berbincang dengan Watari, dan hal itu membuat Arima cemburu. Dan Arima memilih keluar dengan alasan untuk membeli minuman, tetapi Tsubaki mencegahnya. Arima kemudian bilang bahwa ia ingin pulang. Malam harinya, Kaori menelpon Arima dan mereka bercanda di telepon. Saat Kaori membeli minuman, tiba-tiba penyakitnya kambuh. Ia pun terjatuh dan tidak bisa berjalan seperti halnya orang lumpuh, dan ia pun sangat sedih. Arima yang sedang berjalan usai sekolah, di jalan ia melihat Kaori yang sedang menunggunya dan mereka selanjutnya jalan-jalan. Pada sore harinya, mereka duduk di atas perahu, mereka bercerita dan Kaori memuji permainan Arima. Karena matahari telah terbenam, Arima mengajak Kaori pulang. Tetapi Kaori berkata kalau tas Kaori ketinggalan di kelas. Arima pun menemani Kaori ke sekolahan malam-malam. Pada saat di kelas, Kaori mengatakan jika ia sebenarnya berbohong, bahwa sebenarnya tasnya tak ketinggalan di kelas. Ia juga mengatakan bahwa ia masih dirawat di rumah sakit, tetapi dia ingin ke sekolah untuk melihat bangkunya terakhir kali. Lalu Kaori menceritakan kondisinya yang kian memburuk. Arima pun mengajak Kaori pulang, tetapi Kaori tidak mau dan berlari keluar kelas. Namun saat di lorong sekolah, tiba-tiba Kaori jatuh dan pingsan. Arima segera membawanya ke rumah sakit. Arima meminta maaf kepada ayah Kaori. Ibu Kaori keluar dan bilang jika Kaori ingin bertemu dengan Arima. Saat di kamar, Kaori meminta maaf telah menyakiti Arima. Ia juga mengatakan bahwa seharusnya kita tak pernah dipertemukan. Seperti biasa, Arima merenung di rooftop sekolah. Kemudian Watari menghampirinya dan menanyakan kenapa ia tak mau membesuk Kaori. Arima mengatakan jika ia menyesal. Jawaban itu membuat Watari marah. Arima lalu mengatakan bahwa ia menyesal pada dirinya sendiri karena sikapnya terlalu dingin pada Kaori. Kemudian Watari menasihati Arima. Pada saat pulang sekolah, Arima memberanikan diri untuk menjenguk Kaori di rumah sakit. Tetapi ketika telah di depan rumah sakit, ia tak jadi masuk. Hal itu dilihat oleh Tsubaki. Lalu Tsubaki menghampiri Arima dan mengajaknya duduk di taman. Tsubaki selanjutnya menanyakan pada Arima, apakah ia mencintai Kaori? Arima menjawab iya. Sontak Tsubaki marah dan menyebut Arima bodoh. Dan Tsubaki mengatakan jika Kaori itu mencintai Watari. Kemudian tak sengaja Tsubaki mengungkapkan perasaannya terhadap Arima. Setelah itu Tsubaki lari sambil menangis dan bersembunyi di bawah pohon.
Di sekolah, Arima bertemu dengan Watari. Lalu Arima mengakui bahwa ia sangat suka terhadap Kaori. Lalu Watari mengatakan ia sudah tahu bahwa Arima suka terhadap Kaori. Arima menjenguk Kaori ke rumah sakit dan mengajak Kaori makan. Tapi ia ingin makan di rooftop rumah sakit. Ia ingin makan di bawah langit, lalu Arima menggendong Kaori menuju rooftop. Di sana Arima mengungkapkan perasaannya pada Kaori dan meminta Kaori menjadi pengiring di konsernya besok. Salju pun turun menambah romantisme di antara mereka. Ketika Kaori hendak berdiri, tiba-tiba Kaori jatuh. Dengan refleks Arima memegangi Kaori. Ia pun menangis dan memeluk Arima dan memintanya untuk tidak meninggalkannya. Keesokan harinya, Arima latihan dan sebaliknya Kaori memutuskan untuk operasi, tetapi kemungkinan kecil untuk berhasil. Beberapa lama kemudian, Kaori memasuki ruang operasi. Di lain tempat, Arima menunggu giliran tampil. Ia terlihat sangat cemas. Lalu Tante Haruko memotivasi Arima mencurahkan isi hatinya melalui piano. Tak lama kemudian, Arima tampil di atas panggung dan berjuang untuk menampilkan karya yang terbaik, serta itu adalah ungkapan perasaan Arima pada Kaori yang disampaikan melalui piano. Dan sebaliknya, Kaori sedang berjuang melewati fase operasi. Lalu, di pertengahan Arima bermain piano, tiba-tiba muncul bayangan Kaori yang sedang memainkan biola dan membuat Arima sangat semangat bermain piano sampai di akhir lagu. Bayangan Kaori melihat Arima seolah itu adalah pertemuan terakhir mereka, dan secara perlahan bayangan Kaori menghilang. Arima pun menangis. Keesokan harinya di ruang musik, Arima mendapatkan surat dari Kaori yang berisi jika Kaori menyukai Arima sejak lama dan mengidolakan Arima dari kecil. Ia juga berbohong dengan mengatakan jika ia menyukai Watari, padahal itu dilakukan agar ia bisa dekat dengan Arima. Kemudian Arima menangis. Lalu Subagi datang dan mengajaknya untuk makan siang. Begitu pula Watari yang mengingatkan makan. Lalu tiba-tiba angin datang di depan jendela, berharap Kaori ada di dekatnya. Seperti itulah kisah seorang pemuda yang memiliki trauma terhadap musik hingga dia enggan untuk memainkan pianonya lagi. Namun, akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita yang membuat dia akhirnya mau untuk bermain musik kembali. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.